Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Enggar Pawaninggali SPD dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 7 SMP. Jangan lupa protokol kesehatan, ingat 3M, memakai masker jika bepergian, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Salam sehat buat kalian semua. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang energi dalam sistem kehidupan, di mana tujuannya agar kalian dapat mengetahui pengertian dan jenis-jenis energi, dapat mengetahui macam-macam sumber energi, dan dapat mengetahui sumber energi bagi tubuh, serta dapat mengetahui transformasi energi di dalam sel. Pengertian dan jenis-jenis energi. Energi adalah kemampuan melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Jenis-jenis energi dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ada energi potensial, ada energi kinetik, ada energi cahaya, ada energi panas, dan juga ada energi bunyi. Pada materi energi potensial, kita akan membahas tentang energi potensial gravitasi, energi potensial elastisitas, energi kimia, energi listrik, dan juga energi nuklir. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat kedudukan atau posisinya di atas permukaan bumi, di mana rumusnya adalah EP sama dengan M kali G kali H sama dengan W kali H, di mana EP artinya adalah energi potensial, satuannya adalah joule, M adalah massa benda, satuannya adalah kilogram, G percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat, H tinggi benda, satuannya meter, W berat benda, satuannya newton, rumusnya M kali G massa kali gravitasi. Energi potensial elastisitas adalah energi yang tersimpan pada benda karena adanya gaya tekan dan gaya regang yang bekerja pada benda tersebut, di mana rumusnya adalah EP sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat, di mana K adalah konstanta dengan satuannya Newton per meter, sedangkan X adalah panjang pegas, satuannya adalah meter. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat, misalnya makanan. Energi kimia juga terdapat dalam bahan bakar fosil seperti bensin, solar, dan batu bara. Energi listrik adalah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi listrik dihasilkan oleh sumber energi listrik, misalnya aki, generator, reaktor nuklir, dan sel surya. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan oleh radiasi inti yang tersimpan dalam inti atom bahan radioaktif. Energi nuklir dihasilkan oleh reaksi nuklir yang berupa reaksi penggabungan atau fusi dan reaksi pembelahan atau fisi inti sel. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Besarnya energi kinetik sebanding dengan massa dan kecepatan benda, di mana rumusnya adalah EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. EK sama dengan energi kinetik, satuannya adalah joule, M adalah massa benda, satuannya adalah kilogram, V adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Energi cahaya merupakan radiasi gelombang elektromagnetik kasat mata yang merambat dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Energi panas didefinisikan sebagai energi yang dihasilkan oleh gesekan partikel-partikel penyusun dalam suatu zat yang saling bergerak dan bersinggungan. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran benda. Benda yang bergetar akan meneruskan getarannya pada molekul-molekul udara sehingga menghasilkan bunyi. Contoh soal, buah kelapa bermassa 1 berada pada ketinggian 3,5 meter dari permukaan tanah.
Apabila percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah energi potensial buah kelapa. Jadi diketahui M sama dengan 1 kg, H sama dengan 3,5 meter, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah energi potensial atau EP, di mana jawabannya EP rumusnya adalah M kali G kali H, 1 kali 10 kali 3,5 sama dengan 35 Joule. Jadi energi potensial buah kelapa sebesar 35 Joule. Yang kedua, mobil bermasa 700 kg bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Berapakah besar energi kinetik dari mobil tersebut? Diketahui M sama dengan 700 kg, V sama dengan 30 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah energi kinetik atau EK, di mana jawabannya EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Setengah kali 700 kali 30 kali 30 sama dengan 315.000 Joule sama dengan 315 kilojoule. Jadi besar energi kinetik mobil adalah 315 kilojoule. Macam-macam sumber energi terbagi menjadi dua, di mana ada sumber energi yang tidak terbarukan dan ada sumber energi yang terbarukan. Sumber energi yang tidak terbarukan merupakan sumber energi yang ketersediaannya terbatas dan sulit untuk diadakan kembali. Sumber energi yang tidak terbarukan misalnya minyak bumi, gas alam, batu bara, dan nuklir. Sumber energi yang terbarukan adalah sumber energi yang dapat digunakan terus-menerus karena ketersediaannya dapat diusahakan kembali. Contohnya, matahari, air, angin. Sumber energi tidak terbarukan sering disebut sebagai sumber energi alternatif. Sumber energi bagi tubuh terdiri dari makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan juga lemak. Jenis-jenis karbohidrat diantaranya ada monosakarida, ada disakarida, dan juga ada polisakarida, di mana peranan karbohidrat bagi tubuh sebagai sumber energi, sebagai penghemat protein di dalam tubuh, sebagai pengatur metabolisme lemak, membantu melancarkan pencernaan, membantu penyerapan kalsium. Jenis-jenis protein beserta perbedaannya ada di dalam tabel, di mana peranan protein bagi tubuh sebagai sumber energi, membantu membangun sel-sel tubuh, mengatur dan menjalankan metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan asam basa dan keseimbangan cairan tubuh, membentuk sistem kekebalan tubuh. Lemak, peranan lemak bagi tubuh sebagai sumber energi, sumber asam lemak esensial, melarutkan vitamin, membantu menghemat protein, menjaga suhu tubuh dan melindungi organ. Transformasi energi di dalam sel terdiri dari bagaimana makhluk hidup memperoleh energi, adanya metabolisme sel, di mana terjadi metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Bagaimana makhluk hidup memperoleh energi? Dengan cara transformasi energi oleh klorofil dan juga transformasi energi oleh mitokondria. Metabolisme sel dibagi menjadi dua, ada anabolisme dan juga ada katabolisme. Anabolisme itu nama lain dari fotosintesis. Jadi, tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Pembentukan makanan yang dilakukan oleh khusus untuk tumbuhan berhijau daun. Sedangkan katabolisme itu adanya respirasi atau pernafasan, di mana pemecahan molekul kompleks seperti karbohidrat, lemak, dan protein menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi, atau nama lainnya adalah proses pernafasan pada makhluk hidup.
materi dari saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai bertemu di materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.